Satu ayat mengucap syukur buat sore malam hari ini kami boleh berkumpul kembali untuk belajar firman Tuhan. Dan berdoa biar setiap kami diberi telinga seorang murid mau belajar dan mau mengaplikasikan. Dan berdoa untuk Pak Yo yang akan disampaikan firman Tuhan. Berdoa mengurapkan Allah turun yang disampaikan adalah kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus. Amin. Amin. Ya, baik saudara, kita akan bersama-sama masuk kepada pengajaran di level 3 sesi yang ke-10. Ya, nanti saudara dapat makalahnya dari mungkin silabus ya, makalah. Cuman makalahnya itu terlalu pendek. Ya, cerita tentang seseorang mabuk, nabrak. Ya, setelah itu sama keluarganya dituntut ya untuk membayar uang kerugian itu setiap minggu atau setiap bulan itu dalam jumlah kecil, tapi itu untuk mengingatkan terus bahwa kamu pernah membunuh orang loh, pernah membunuh orang. Akhirnya nggak tahan dia teriak, dia berhenti, aku nggak mau, dituntut lagi di pengadilan, harus mau. Nah, waktu dia mengirim uang sedikit-sedikit itu, betul-betul dia nggak tahan. Orang diingatkan kesadaran akan dosanya. Tapi keluarganya bodoh juga, karena apa? Waktu dia terima transferan itu juga ingat, anakku mati. Nah, itu tipu muslihat iblis. Ya, jadi hari ini kita belajar tentang judul pengajaran ini adalah tidak ada lagi kesadaran akan dosa. Kenapa pengajaran ini sangat penting, saudara? Kalau seorang itu dalam hidupnya selalu menyadari akan dosa-dosanya, apa yang terjadi? Dia dikejar rasa bersalahnya sehingga terus mengabdinya, aku nggak layak. Aku nggak layak datang sama Tuhan. Hati-hati. Kalau saudara punya teman yang saudara ajak persekutuan ke gereja, enggak, gua nggak mau. Itu belum tentu orang itu gue nggak mau deh. Serta aja penyebabnya kenapa dia kok menarik diri dari Tuhan. Orang itu perlu dikasih simpati, perlu betul-betul kita mengerti. Kadang-kadang kita cuma menghakimi, gampang aja. No, kasihan orang itu. Ya, ketika dia menyadari bahwa oh Tuhan itu ternyata yang dilihat itu adalah bukan perbuatan yang lalu, maka orang ini akan semangat kembali. Ya, kalau saudara mengerti ini, maka orang ini akan terhindar dari rasa bersalahnya dan dia punya keberanian mulai dekat sama Tuhan. Jadi kita jangan menghakimi langsung, oh nggak bisa, kamu masuk neraka kamu. No. Kita agen-agennya Tuhan harus mengerti hal itu. Ya, pengajaran ini sulit sekali. Istri saya tahu dari pagi saya bergumul nyiapin ini sampai 4:30 sore tadi nggak selesai. Berat pengajaran, tapi saya berusaha untuk mempermudah. Ya, bagaimana menyederhanakan supaya saudara bisa nangkap. Nah, saya minta saudara aktif dalam firman Tuhan Ibrani 10 ayat 19 sampai 22. Supaya saudara terlibat ya dan waktunya bisa selesai. Ibrani 10 19 sampai 22. Tolong segera yang ketemu langsung baca. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Karena itu, marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Perhatikan baik-baik, saudara. Ayat ini katakan, ya, ayat ini mengatakan sungguh-sungguh, marilah kita apa? Ya. Jadi saudara-saudara, oleh darah Kristus ya, kita sekarang penuh keberanian dapat masuk
ke tempat kudus. Bukan oleh perbuatan kita. Ya, kita dapat masuk ke tempat kudus karena Tuhan yang telah membukakan jalan baru bagi kita yang hidup melalui tabir. Saudara, tabir. Ya, sehingga orang nggak bisa masuk melalui tabir. Ya, di situ dikatakan apa? Yaitu dirinya sendiri, Yesus dirobek. Tubuh Yesus itu dirobek. Tabir itu Yesus dirobek. Perobekan daging Yesus. Ya, jadi kita bisa masuk. Kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Karena itu marilah kita menghadap dengan hati yang tulus dan ikhlas, keyakinan iman yang teguh. Oleh karena, perhatikan, oleh karena apa? Hati kita apa? Hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat. Saudara, jangan main-main. Hati nurani itu ya membuat engkau tertuduh terus. Gua nggak pantas, gua nggak layak. Aku aja benci diriku, aku aja jijik lihat diriku. Apa Tuhan yang kudus itu nggak jijik? Ini membuat kita menarik diri dari Tuhan. Itu tipu muslihat iblis seperti Adam. Adam dulu dengar panggilan Tuhan, wah lari menghampiri Tuhan. Sekarang apa? Dia lari menghindar dari Tuhan. Dia sembunyi. Dan Mazmur 62 ayat 2 katakan, hanya dekat Allah saja aku tenang. Jelas? Orang yang jauh dari Tuhan itu pasti nggak tenang. Ya, pasti nggak tenang, saudara. Nah, perhatikan baik-baik. Ya, karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat, tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Perhatikan, air yang murni. Nanti kita akan bahas itu lebih jauh ya. Jadi saudara, iblis selalu berusaha membuat engkau tertuduh. Membuat engkau jauh dari Tuhan. Ya, kita sudah tahu Markus 1 di gereja di bait Allah ada orang yang kerasukan setan, saya udah ajarkan. Ya. Lalu dia ngomong kan? Ya, apa maumu sama aku Yesus? Hai Yesus orang Nazaret, kami tahu siapa engkau yang kudus. Yang ngomong siapa? Orang yang kerasukan setan atau iblisnya? Iblisnya. Coba Bapak, dia nggak pingin. Dia nggak pingin. Ya, kita dekat sama Tuhan. Sama dia dihalangi. Hati-hati. Ya. Aku tahu siapa engkau. Apa urusanmu dengan kami? Apa urusanmu dengan dia? Hai Yesus orang Nazaret, kami tahu siapa engkau. Cuman cukup tahu. Sudah tahu firman Tuhan, Sakeus, oh iya orang pendek Pak yang naik. Udah tahu itu. Untuk melakukan nggak bisa. Tipu muslihat iblis seperti itu, saudara. Ya, makanya Tuhan ngomong, berani masuk. Ayo, kalau enggak kamu ditipu iblis. Ibrani 4 ayat 16. Siapa membaca? Agak cepat, saudara. Cukup padat. Ibrani 4, 16. Siapa aja yang ketemu? Sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tata kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Sekali lagi, Bu. Sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian. Dengan penuh keberanian, kenapa nggak berani, Bu? Ragu-ragu. Tuhan mau nggak terima aku? Terus? Menghampiri tata kasih karunia. Kasih karunia itu apa sih? Sesuatu yang nggak pantas kita terima. Anak yang hilang itu mestinya diusir sama bapaknya. Betul? Nggak pantas dia. Orang tuanya belum mati diminta warisan. Tapi bapaknya nunggu sampai orang ini ada. Aduh, gua pengen kembali ke papa. Di rumah papaku banyak makanan. Papanya yang ngejar dia. Nah ini nggak pantas. Makanya kakaknya komplain. Dia udah habiskan uang. Kok sekarang disebut disembelihkan lembu Tambun? Wah, nggak masalah. Papanya nggak, bapak kita juga. Ya udah, kerugian ini dibanding materi ini hubungan lebih baik. Adikmu yang mati ini jadi hidup kembali. Nah itu. Terus Bu? Supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Jadi kalau kita gagal, justru jangan lari.
Tapi supaya kamu dapat rahmat, anugerah Tuhan, dapat pertolongan. Kalau kamu lari, ditangkap sama iblis. Kembali ke lingkungan lama, pergaulan lama, ya udah habis. Habis ya. Betul. Ada di lingkungan yang baru, yang benar-benar bisa menghidupi kita. Ya, saudara, sesuatu yang negatif nularnya cepat dan itu betul-betul lebih gampang. Tapi sesuatu yang baik, aduh susah. Jelas ya. Nah, saudara ingat, kita punya daging. Makanya jangan sampai kita itu salah. Berbuat dosa, Tuhan datang untuk orang berdosa. Bukan orang hebat. Jelas ya? Nah, kesadaran akan dosa itu akan membuat seseorang hidupnya merasa terhukum oleh dosa-dosanya, nggak pernah terlepas dari masa lalu yang buruk atau traumanya. Nggak deh, gue nggak mau lagi deh. Nggak. Dilepaskan dari trauma kita yang buruk, kegagalan kita kalau kita datang sama Tuhan. Dan kalau saudara terus terbelenggu dengan kesalahan saudara yang lalu, engkau akan dipengaruhi sikap dan tindakanmu untuk masa sekarang dan masa depan. Nah, kamu pernah cerai, oh kamu pernah gagal, kamu pernah dipenjara, oh kamu pernah, sudah, langsung. Ya udah deh. Pengajaran ini kelihatannya gampang tapi susah. Karena dalam banget gitu. Ya, saudara. Tapi sayangnya justru banyak pengajaran-pengajaran mengajak jemaat untuk ke sana. Masa sih Pak? Coba lihat di YouTube. Perjamuan Kudus. Ya, ini jujur ya. Perjamuan Kudus selalu saudara kalau nyambut disuruh apa? Suruh apa? Sebelum nyambut. Ingat kesalahan. Ingat kesalahan dan dosa. Waktu engkau ingat kesalahan dan dosa, apa yang kau pikirkan? Gua nggak layak. Gua mesti bayar. Gua nggak pantas. Harusnya perjamuan kudus itu untuk mengingat kematian Kristus. Untuk mengingat engkau sudah ditebus. Ya, bukan ingat kepada dosamu. Tapi ingat kepada penebusan. Ini peringatan kematian Kristus. Engkau sudah ditebus. Ingat kepada Kristus, bukan ingat pada dosaku. Tapi selama ini diajar di gereja gini. Saya berdosa, saya sungguh berdosa Tuhan. Waktu engkau terima itu, ya sudah. Akhirnya apa? Ya engkau merasa nggak layak. Makanya banyak nggak perjamuan kudus yang kau nggak mau ikut ambil bagian? Pernah? Saya nggak hari ini, saya nggak, soalnya saya nggak siap, rasanya saya baru melakukan dosa, saya melakukan ini. Itu kebalik-balik, saudara. Yesus datang untuk orang siapa? Tabib datang untuk orang, bukan orang yang waras, bukan orang yang nggak layak. Betul? Ada seorang wanita yang terkenal, dia wanita berdosa. Dia datang sama Yesus, dia nangis, kakinya Yesus dengan air matanya dia, ya, diseka rambutnya. Apakah Yesus ngomong, jangan sentuh gua, awas. Yesus ngomong apa? Dosamu telah diampuni. Gila. Makanya orang Farisi ahli Taurat komplain, gila itu. Orang yang merasa benar gak usah datang sama Yesus. Orang yang sungguh-sungguh merasa Tuhan seperti ini, aku ini, datang. Come. Jadi sekali lagi, perjamuan kudus itu mengingatkan sadar akan dosa atau sadar akan kebaikan Tuhan harusnya. Oke. Ya, jadi saudara supaya sadar, saya ikut berpuluh-puluh tahun. Saya berdosa. Ya udah, kadang-kadang saya terima, kadang enggak, ya aduh saya ragu-ragu. Tanpa iman enggak akan terjadi apa-apa. Nangkep sampai sini.
Ya, jadi ditunjang hal seperti itu sehingga susah. Ya, memang seperti itu. Coba lihat, baca supaya saudara tahu. 1 Korintus 11 mulai 20 supaya saudara benar-benar tahu. 20 sampai 22. Yuk. 1 Kor 11. Langsung. Apabila kamu berkumpul, kamu bukanlah berkumpul untuk makan perjamuan Tuhan. Terus? Sebab pada perjamuan itu, tiap-tiap orang memakan dari makanannya sendiri. Sehingga yang seorang lapar dan yang lain mabuk. Apakah kamu tidak mempunyai rumah sendiri untuk makan dan minum? Atau maukah kamu menghinakan jemaat Allah dan memalukan orang-orang yang tidak mempunyai apa-apa? Apakah yang kukatakan kepada kamu, menguji kamu? Dalam hal ini aku tidak menguji. Orang zaman dulu, kalau datang ke gereja, ngomongnya gini, yuk perjamuan anggurnya, wah asli. Dari Italia anggurnya, hebat, lu jangan makan dong. Rotinya, wah. Kita di rumah roti kayak gini. Jadi dibikin apa? Gila-gilaan. Kamu nggak bisa makan di rumah sendiri. Nangkep ya, saudara? Gara-gara itu, makanya sampai ayat 27, ayat 30, 27 sampai 30, lanjutkan. Yang keras, bacanya. Jadi, barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Terus? Karena itu, hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Terus? Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Terus? Sebab itu, banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Karena apa? Alasannya tadi. Betul. Kamu nggak akan dapat kesembuhan kalau kamu seperti itu. Karena kalau kamu lihat kebaikan Tuhan, pengorbanan Tuhan, Tuhan sudah menanggung, maka yang sakit disembuhkan. Tapi kebalikan yang kamu imani. Jadi selama ini kalau sudah diajar seperti itu, ya udah maklum aja. Coba lihat perjamuan kudus ayat 23 sampai 26. Ini yang harusnya 23 sampai 26. Baca. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Satu lagi. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Memberitakan kematian Tuhan sampai dia datang. Jadi perjamuan kudus, kalau saudara ditantang periksa hatimu, engkau punya dosa enggak? Engkau jangan enggak layak. Kebalik-balik itu. Jelas, Pak. Tuh. Pernah dapat itu. Sering. Ya, oke, supaya saudara mengerti, justru cawan yang perjamuan kudus itu bukan untuk memeriksa diri kita sendiri, mengakui dosa kita, tapi tentang memandang kepada Yesus, mengakui tubuhnya itu, menyembuhkan kita. Pilurnya, menyembuhkan kita. Yesus disiksa, supaya kita sembuh. Amin. Makanya sampai hari ini banyak orang tertuduh, nggak mau ke gereja dan sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua, sering nggak saudara dikatakan bahwa pengampunan itu hanya waktu engkau terima Yesus, ya diampuni dosamu semuanya. Nah setelah itu tanda tangan, oke, kamu sudah dibebaskan, kamu sudah diselamatkan, oke, tanda tangan di depan notaris. Setelah itu
Kita pulang bersyukur. Tapi kalau kamu tidak mentaati apa yang kamu tulis di depan notaris, di depan itu, kamu melanggar perjanjian, maka perjanjian itu batal demi hukum. Karena yang satu nggak memenuhi. Pernah nggak diomong gitu? Itu namanya pengajaran kontrakstual, kontrak. Kalau surat kontrak kamu tidak menyetujui atau kamu melanggar di situ, demi hukum habis. Apa jawaban saudara? Kalau saudara ditantang seperti itu, ya dong, lu sudah ditebus sama Tuhan kok tiap kali lu masih berbuat dosa lagi. Memang Tuhan nggak marah sama kamu, udah kasih kesempatan. Pengertian dia, keselamatan itu antara Tuhan dengan kita. Padahal keselamatan itu antara siapa? Perjanjian antara siapa? Kita sama Tuhan? Atau Bapa dengan Yesus? Di mana itu? Di Getsemani. Betul? Anakku, mau nggak kamu mati? Aduh, aku ditelanjangi, aku dipukul sampai aku masuk neraka. Masuk neraka loh, Yesus. Aku seperti itu, aku ditinggalkan Bapak, terpisah. Bapak, kalau boleh cawan ini berlalu. Tapi bukan kehendakku, kehendakmu saja. Oke. Terus Yesus begini. Ya. Terus. Tos. Oke. Udah Yesus jalani seperti itu. Kasih dosa, kasih, ditelanjangi, dilihat wanita-wanita telanjang, disalib. Itu pertukaran ilahi. Dia dipermalukan supaya kita dipermuliakan. Dia ditolak oleh Bapaknya supaya kita diterima Bapaknya. Dia pakai mahkota, apa? Dia pakai duri, onak duri. Itu nebus kutuk Taman Eden. Susah payah bekerja, cuman hasilnya onak duri. Ditebus semuanya. Yesus mati supaya kita hidup. Betul? Yesus disiksa. Saudara. Jadi sebetulnya mereka nggak ngerti bahwa ini keselamatan ini manusia nggak ikut-ikut. Yuk kita lihat ayatnya, ya. Ibrani 10 ayat 10. Silakan baca. Saya mempersingkat supaya cepat. 10. Dan karena kehendaknya, inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Perhatikan. Dan oleh karena kehendaknya. Bukan kehendak kita. Ya, kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali, berlaku untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. 14, tolong langsung. Sebab oleh satu korban saja yang telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang ia kuduskan. Oleh satu korban saja ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang dikuduskan. Terus ayat 17, 18. Tidak lagi mengingat dosa-dosa dan kesalahan. Dan aku tidak lagi mengingat dosa-dosa dan kesalahan mereka. Kenapa kita masih ingat? Lu sok tahu. Wong Tuhan aja lupa kok. Tuhan, aku pernah lakukan ini Tuhan. Kapan ya? Kok lupa? Saya pernah khotbah dulu 15 tahun yang lalu. Yesus tuh punya satu kelemahan, pelupa. Ya ini ayatnya. Tapi kenapa kita ingat-ingat dosa kita? Kebodohan. Oke, teruskan. Jadi apabila untuk semuanya itu ada pengampunan, tidak perlu lagi dipersembahkan korban karena dosa. Nggak ada. Nggak akan ada korban untuk penghapusan dosa. Nah, saya persiapkan firman ini tujuannya supaya saudara pertanyaannya, Pak, tanya apa? Kalau gitu kita nggak perlu ngaku dosa lagi dong. Ya, nggak perlu lagi. Loh, kenapa ada ayatnya ini, Pak? Wah, iya ya. Biasanya hamba Tuhan bingung. Wah, iya. 1 Yohanes 1 ayat 9. Pernah hamba Tuhan ditanyain ini bingung. Aduh, kok iya ya. Coba lihat, 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil. Jangan cepat-cepat ya. Sekali lagi ditekankan supaya kita ngerti. Jika kita mengaku
dosa kita, Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, maka Ia adalah setia dan adil. sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita Mm-mm. dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Loh, Pak, ada ayatnya. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Nah ini Pak, ada ayatnya. Bapak tadi ngomong udah gak perlu ngaku dosa lagi. Hamba Tuhan tuh bingung. Nah, menurut saudara, ini ayat ini untuk orang percaya atau belum percaya? Ayo dong. Gak apa-apa, jangan tegang, santai aja. Bu, gimana Bu? Belum ya? Pak Ferry? Belum ya? Yang lain? Belum? Pak Johan? Hah? Jangan sendirilah, jangan. Loh, dia doain saya. Pak, sudah ini untuk ayat ini untuk orang sudah percaya atau belum? Ayo. Sudah. Kan tadi udah diomongin, Pak. Tuhan gak ingat dosa kita lagi kok. Satu kali selamanya kok. Sekali aja selesai kok. Kok berani ngomong katanya untuk yang sudah percaya? Gak apa-apa, Pak. Ya, gak apa-apa. Jadi ini untuk orang percaya atau bukan? Belum percaya. Berantem aja. Kalau ini bukan untuk orang percaya, bisa nggak orang percaya, oh nangis, Tuhan aku sudah begitu Tuhan. Sampai nangis darah, diampuni bisa nggak? Orang yang belum percaya. Ayo dong, jelas. Yang bisa menebus cuma darah Kristus, saudara. Tanpa pengampunan dosa, tanpa darah Kristus nggak ada pengampunan. Jelas? Jadi ini untuk orang percaya atau belum? Nah, nggak apa-apa Bu, nggak apa-apa. Lihat pasal 2 ayat 12. Nah, ya itu tetap situ perikopnya supaya tahu. 2:12. 1 Yohanes pasal 2 Iya, ayat 12. iya. Aku menulis kepada kamu, hai anak-anak, sebab dosamu telah diampuni oleh karena namanya. Ya, sudah percaya. Halo, ini 1 Yohanes 1 ayat 9 sudah percaya belum? Untuk orang sudah percaya apa belum? Nggak dosa apa lagi? Wong Ibrani 10 ayat 10 katakan satu kali selamanya kok udah diampuni. Bahkan aku nggak ingat dosa lagi, nggak ada lagi perlu pengampunan dosa. Kenapa? Udah pernah ikut pengajaran saya. Makanya diem. Lihat pasal 3 19. Pasal 3 ayat 19. Keyakinan di hadapan Allah. Orang yang yakin itu apa? Dia nggak gemeter, dia nggak takut. Ya. Silakan baca. Demikianlah kita ketahui bahwa kita berasal dari kebenaran. Kita berasal dari kebenaran. Kita ini yang berdosa. Tuhan yang tidak berdosa jadikan dosa supaya kita dijadikan kebenaran. Oke? Demikian pula kita boleh menenangkan hati kita di hadapan. Dengan demikian kita boleh tetap menenangkan di hadapan Allah. Terus? Sebab jika dituduh olehnya, siapa yang menuduh kita? Iblis. Si penuduh itu iblis. Oke? Allah adalah lebih besar daripada hati kita, serta mengetahui segala sesuatu. Pertanyaan saya, iblis itu penuduh palsu atau penuduh asli? Palsu. Asli. Berantem lagi. Bahasa Inggris deh Pak, supaya jelas. Ya pasti Bu. Tapi tanya lagi, iblis itu penuduh asli atau penuduh palsu? Asli. Apa alasannya? Benar-benar iblis gitu. Loh bukan, penuduh palsu atau asli?
Karena orang yang nggak bisa, Pak Johan tadi malam berselingkuh ya? Nggak bisa, gue di rumah kok. Dia nggak bisa, nggak mempan. Tapi waktu seseorang itu jatuh dalam dosa, langsung dikejar sama dia. Masa orang Kristen kayak gitu? Nah, waktu kita jatuh dalam kelemahan dan dosa, kita dituduh. Kamu kayak gitu ya? Waduh, biasanya kita langsung, aduh, ya gue nggak mau sih, tapi jatuh terus. Asli, dia nggak bisa. Makanya dikatakan apa? Bapak lebih besar dari hatimu yang tertuduh. Oke, makanya 1 Yohanes 1 terjadi. Kalau kamu datang kepada Bapak, Pak jatuh lagi Pak. Iya Pak, jatuh lagi Pak. Tenang aja, gue tahu. Gue lebih besar dari hatimu. Terus, silakan baca selanjutnya. Sebab jika hati kita tidak menuduh kita lagi, ya Pak. Saudara-saudaraku yang terkasih, jikalau hati kita tidak menuduh kita, hati kita nggak nuduh kita, sudah kita bereskan, maka kita mempunyai keberanian percaya untuk mendekati Allah. Kita berani deket-deket sama Allah lagi. Betul. Kalau kita nggak punya keberanian itu, Bapak sudah tahu, tenang aja nak. Kita nggak punya keberanian deket sama Allah lagi. Ya kayak anak kita mecahkan gucinya papanya, wah lari dia. Nah biasanya pembantu sama sopir. Kasih uang belanja, uang jajanmu 10.000. Kalau enggak tak kasih tahu papa. Enggak, ya kasih. Diporotin terus. Pulang sekolah dia lari, enggak berani deket papanya. Papanya tahu. Oke? Lama-lama enggak tahan diporotin terus dia datang sama papanya. Pak, aku yang mecahin kuncinya Bapak. Ya Papa tahu. Tenang aja nak. Papa ngampuni aku. Ngampuni nak, masa? Oh iya. Oke, lain kali hati-hati ya nak ya. Iya Pak. Terus dia jalan ya. Pembantu sama supirnya, mana 10.000? Mana 10.000? Uangnya tak kasih tahu Papa. Silahkan tanya aja. Silahkan datang sama Papa. Karena udah kita bereskan. Kita nggak takut lagi. Kita berani deket-deket lagi. Orang yang dekat sama Tuhan apa lanjutnya? Dan apa saja yang kita minta, kita memperolehnya daripadanya. Karena kita menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Kalau tanaman itu dekat sama sumber airnya, sumber berkat itu, dapat segala sesuatu. Kalau jauh, kering tanaman itu. Nah kalau sudah lihat aslinya, pengampunan itu ada 2, remission of sin dan forgiveness of sin. Remission of sin, waktu kita percaya Yesus, semua dosa kita dihabisin, tidak ada dosa. Tapi waktu kita jatuh dalam dosa, ini forgiveness of sin, forgive, dimaklumi. Kamu jujur nak ngomong kayak gitu, jelas, beda. Jadi 1 Yohanes 1 ayat 9 itu forgive, supaya kita nggak dituduh iblis lagi, nggak mempan lagi, kita tutup aksesnya iblis. Engkau nggak dituduh lagi, terus engkau jadi tertuduh. No. Jadi jelas ya saudara ya. Jadi nggak mungkin saudara kalau putri saudara yang kecil salah, saudara nunggu. Kalau dia nggak datang sama gua nggak akan ampuni dia. Nggak nunggu pengampunan itu sampai anak datang, gua ampuni. No. Nanya, Papa aku salah Papa. Oke. Ya, lain kali jangan gitu ya, nurut sama mama ya. Iya Papa. Apakah nunggu anaknya datang baru diampuni? Enggak. Anaknya sih jangan dibodohi dengan pengajaran-pengajaran seperti itu. Kalau kamu datang sama Tuhan, ya menguduskan diri dulu. Sama Tuhan itu kan air yang murni tadi. Ya. Tuhan akan kuduskan lewat air yang murni tadi itu yang kita baca. Semua orang datang sama Tuhan, Tuhan terima apa adanya. Siapa kamu? Nangkep maksudnya? Supaya ditutup akses itu, ya, supaya engkau betul-betul mengerti. Kita diampuni oleh kasih karunia Tuhan. Baca Roma 5, 6-11. Roma 5, 6-11. Roma 5, 6-11. Silakan baca. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita, orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah.
Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika masih berseteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh Dia. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita, sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Makasih Pak. Karena waktu kita masih lemah, Yesus nggak nunggu kita kuat, Dia mati aja untuk kita. Resiko nggak? Resiko. Ya, ketika kita masih lemah, Yesus sudah mati buat kita. Ya, untuk orang-orang durhaka. Jadi nggak tunggu orang itu baik dulu, nggak. Yesus mati aja. Terus dikatakan apa? Sebab tidak mudah seorang mati untuk orang yang benar, tapi mungkin untuk orang yang baik, untuk orang yang mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Kita masih berdosa, Kristus sudah mati, nggak nunggu kita. Baik. Terus katakan apa? Lebih-lebih karena kita sekarang sudah dibenarkan oleh darah-Nya. Oke, teruskan. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh itu. Jadi tiga, ketika kita masih lemah, ketika kita masih berdosa, dikatakan apa? Ketika masih seteru ya apa? Ngelawan Tuhan. Nanti ya, Yesus nggak nunggu kita baik, Dia sudah mati. Maka dari itu dikatakan apa? Kita pasti diselamatkan. Teruskan Pak. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita, sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Telah menerima, bukan akan. Sampai sini saudara bisa ngikuti ya? Nah sekarang saya mau tanya, dalam perjanjian lama ketika orang berdosa, dia disuruh bawa apa? Ke imam. Ya apa? Korbannya apa? Oke, bawa domba. Ya mbak domba lah. Domba. Imamnya meriksa nggak? Diperiksa apanya? Jantan belinga. Hah? Cacat atau tidak? Nggak boleh cacat. Oke, setelah itu suruh apa? Hah? Apa? Kecepatan. Ya. Suruh tumpang tangan kita. Kita suruh tumpang tangan sama korban yang kudus yang nggak cacat itu. Tujuannya tumpang tangan apa? Transfer dosaku kepada domba itu yang nggak bercacat itu. Setelah ditransfer seperti itu, suruh motong, membeli. Mati dia. Karena upah dosa maut kan? Sudah dikasih dosa maut kan? Oke. Nah, saudara, dosa kita itu ditransfer kepada domba itu. Domba itu mati, engkau bebas. 2 Korintus 5:21. 2 Korintus 5:21, tolong baca. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Dia, Tuhan yang tidak mengenal dosa, Tuhan yang sempurna, domba yang sempurna. Yohanes Pembaptis katakan, inilah anak domba yang menghapus dosa dunia. Kita kasih dosa, nanti baca di rumah ya, Yesaya 53 mulai 4 seterusnya. Yesus diremukkan, ya, kasih dosa dan sebagainya. Setelah itu sembelih, mati dia.
orang yang bawa domba itu bebas. Oke? Jelas? Saudara, supaya yakin betul-betul ya. Pertanyaan saya, tolong Pak sekali lagi. Dia yang tidak mengenal dosa, Yesus dijadikan, ayo, olehnya, supaya yang kenceng dong. Bukan dibenarkan, dijadikan kebenaran. Karena apa? Kita mengenakan jubahnya Yesus, Yesus yang jadi tumbal. Jadi engkau dijadikan kebenaran. Nah, pertanyaan saya, kalau engkau dijadikan kebenaran, apakah bisa lebih benar lagi kalau engkau berbuat baik, berbuat kebenaran, makin benar atau nggak bisa sudah? Udah nggak bisa, engkau sudah pakai kebenarannya tingkat tinggi punyanya Yesus. Engkau berbuat baik, berbuat benar dan sebagainya, itu nggak tambah benar, nggak. Engkau sudah benar-benar benar. Ya, bukan karena kau lakukan hukum Taurat nggak boleh gini, nggak boleh gini, itu engkau jadi lebih benar, bukan. Coba lihat ayatnya, ya. Galatia 2 ayat 16. Galatia 2, 16. Yang lain siapkan Galatia 3, 11. Galatia 2, 16. Yang lainnya Galatia 3, 11. Kamu tahu tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Terus? Tapi hanya oleh karena iman dan dalam Kristus Yesus. Hanya oleh iman dan Kristus Yesus. Pasal 3 ayat 11. Silakan baca. Ayo. Dan bahwa tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat adalah jelas. Jelas. Terus? Karena orang yang benar akan hidup oleh iman. Oke. You mau bikin apa aja. Itu upah. Bukan bicara tentang dosa, nggak bisa. Satu lagi, Roma 3:20. Roma 3:20. Yuk, baca. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat. Karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Hukum Taurat tujuannya apa sih? Itu dosa. 1-0. Gua ini nggak mau marah. 2 habis dia sih, nggak tahu diri. 2-0. Untuk mengenal dosa. Jadi kasihan dia orang-orang lainnya. Nah, saudara, coba lihat Roma 4 ayat 3-8. Cukup panjang ini, tapi pelan-pelan baca satu ayat. Saya putus-putus. Roma 4 ayat 3-8. Sebab apakah dikatakan nas kitab suci? Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan dan Tuhan memperhitungkan hal itu. Iya, terus? Kepadanya sebagai kebenaran. Terus? Ayat 4, kalau ada orang yang bekerja, upahnya tidak diperhitungkan sebagai hadiah. Stop. Kalau ada orang kerja, ya, maka saudara kerjanya bagus di perusahaan itu. Waktu mau gajian, saudara perlu nggak ke kasirnya ngomong, tolong saya dikasih gaji ya, utang saya sama warung banyak, tolong. Perlu nggak gitu? Nggak, tinggal nunggu nih kita dipanggil. Johan, nih terima. Itu hak. Terus? Tapi sebagai haknya. Sebagai haknya. Terus? Ayat 5, tetapi kalau ada orang yang tidak bekerja. Ada orang yang sakit-sakitan. Ya, karena dia sakit cuma masuk sebulan 4 hari. Terus? Namun percaya kepada dia yang membenarkan orang durhaka, imannya diperhitungkan menjadi kebenaran. Nah, kasih karunia itu dikasih. Goodwill itu hadiah. Jadi keselamatan itu kan hadiah, bukan karena kita melakukan ini. Terus?
Seperti juga Daud menyebut berbahagia orang yang dibenarkan Allah bukan berdasarkan perbuatannya. Terus? Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Terus? Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Jadi jangan tunggu kesalahanmu. Betul ya? Jadi pengajaran kontrakstual ngomongnya gitu. Yang saya pernah bawa pizza saya potong-potong. Ya kamu dosa, tolong Tuhan ampuni. Oke, tak. Jatuh lagi Tuhan, oke. Begitu beberapa, hati-hati loh. Kuotanya tinggal 3 loh. Teruskan habis kamu. Oh Tuhan, kasih whole, make whole. Semuanya. Itu nama pengajaran kontrakstual. Sudah buka di YouTube. Seorang pengkhotbah yang top. Saya lihat gila banget. Ya, jadi seperti kita tuh, waduh, udah berapa kali tertuduh. Oh, dalam perjanjian lama itu seperti itu, sudah dioper seperti itu, saudara. Jadi itu benar-benar ya nggak berlaku buat kita. Ibrani 8 ayat 12, silakan. Ibrani 8. Sebab aku akan menaruh belas kasihan terhadap kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa-dosa mereka. Ya, aku nggak akan lihat dosa-dosa mereka. Aku taruh belas kasihan. Selesai. Engkau masih tertuduh? Ya. Jika memang saudaraku, dengan mudahnya seperti itu, orang mengikuti pengajaran kasih karunia di tempat ini, Pak. Ya, saya bisa rusak, Pak. Nggak apa-apa, Pak. Nah, saya tahu tuh nanti pertanyaan saudara, mumpung belum tak kasih. Roma pasal 6 ayat 1. Iya dong, enak aja diajar di sini. Nggak apa-apa, dosa, jangan. Ayo, yuk. Roma 6 ayat 1. Saya tahu itu pertanyaan saudara, mumpung belum tanya, tak kasih tahu. Ayo. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Jawabnya? Sekali-kali. Iya, ayat 15. Ayat 15, silakan baca. Jadi bagaimana? Apakah kita akan berbuat dosa karena kita tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia? Ya, sekali-kali tidak. Mumpung saudara belum tanya. Oke. Nah, kenapa kalau gitu mesti taat? Bagaimana? Apa untungnya buat saya? Roma 6 ayat 11 sampai 16. Roma 6 11 sampai 16. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Supaya dosa jangan berkuasa atas tubuhmu lagi. Ya, lakukan lagi. Nanti dikuasai. Terus, 2 macam bos. Silakan. Jadi bagaimana? Apakah kita akan berbuat dosa karena kita tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia? Sekali-sekali tidak. Kenapa? Ayat 16. Apakah kamu tahu? Apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seseorang sebagai hamba untuk mentaatinya, kamu adalah hamba orang itu yang harus kamu taati, baik dalam dosa yang memimpin kamu kepada kematian maupun dalam ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran. Apa artinya? Maju. Maju. Pak, maju. Ya, berdua. Ini karyawan, saudara. Karyawan, sorry, ini kebetulan bajunya hitam, Pak. Sana, Pak. Sana, Pak. Saya enggak, ya, sana, Pak. Sana. Pak Imam, sana.
Ini dia kerja bos pertama. Kerja dia, ditawari enak-enak, gajinya sekian ya, santai aja, kasih makan 1 hari 3 kali ya. Pokoknya kasih gaji hebat. Lama-lama apa? 3 hari sekali makannya. Jengkel dia. Ya tadinya kayak gitu. Oke, ketemu sama saya. Ya. Jadi kamu masih kerasan nggak ikut dia? Masih ya, dikasih gaji, dikasih makan 3 hari sekali, nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Oh ya udah kerja aja sama dia terus. Masa dikasih makan 3 hari sekali, masih nggak kerasan nih? Coba saya lihat periksa. Oh ya, oke. Jadi saya kasihan sama kamu ya. Kita sahabat. Gua kenalin bos yang baru ya. Oke. Ya. Tawar-tawaran dia mau nggak ikut gua? Oke. Ya, udah kerja sama bos yang kedua kan? Oke. Satu saat saudaraku, waktu di mall ketemu sama bos yang pertama, Yodi. Hai, ketemu lagi. Oke. Hai, gimana apa kabar? Wah, ya. Ya, oke. Setelah itu gini. Hari ini supir gua sakit, nggak masuk. Anak gua yang lu suka itu, tolong dong jemputin sekali aja, gua minta tolong kamu. Sekali aja. Kasihan kan di sana. Gua nggak bisa karena lu tahu sendiri gua. Tolong jemputin, minta tolong aja, bos. Ayo. Bagaimana tanggapan dia? No, ayo dong. Masa nggak mau? Pernah dikasih makan, kasih duit, ditolong, sakit. Masa nggak mau? Sekali aja, cuma 1 kali. Sorry. Banyak orang, sekali aja ya, oke. Lain kali jangan minta tolong gua. Waktu dia ngomong oke sekali, berarti dia membuat dia punya otoritas lagi atas dia. Harusnya ngomong, sorry ya, putus hubungan kita. Lu jangan nyuruh-nyuruh gua lagi. Nah, programnya dia itu, program iblis kan apa? Kemarahan, kedengkian, ya, pesta pora, semua yang jelek-jelek itu, omong kotor. Sekali aja kita melakukan seperti itu, dia membuat otoritas dia atas ini. Nyala kembali sekali aja. Makanya ada 2 perhambaan, daging atau roh. Mestinya dia katakan, sorry, gua sekarang di bawah dia. Waktu gua kan dia, semua itu. Gua nggak bisa ada waktu untuk lu. Stop! Jangan hubungi gua lagi. Karena 2 perhambaan itu. Makanya dikatakan tadi, kalau kita masih berbuat dosa, lu terikat sama ini. Sekali lagi, sekali lagi, lama-lama ikut ini. Lu mengkhianati bos yang ini. Itu aja. Makasih ya. Jelas. Tuhan nggak bisa paksa. Ya, kalau lu lakukan, ya sudah, silakan. Luar biasa ya Tuhan ya. Jadi bukan Tuhan ngomong, jangan berbuat dosa lagi, seakan-akan seperti, enggak. Lalu lu akan jadi hamba dosa, lu akan terikat. Dia punya kuasa atas lu lagi. Ya. Nah, saya tahu, saudara nanti pasti tanya maunya gini. Enak Pak, kasih karunia itu Pak. Ya. Hidupnya santai, nggak pernah kita dididik suruh apa. Enak dong Pak Imam, ngajar kasih karunia, amin amin. Makanya gua semakin seneng di sini. Ayo lihat Titus 2, 11, 12. Mumpung belum tanya, saya jawab ini. Karena pertanyaan orang banyak di sini. Titus 2, 11, 12. Yuk. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. 12. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia yang sekarang ini. Jadi kasih karunia itu apa, Bu? Kasih karunia itu apa? Menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Poin. Ia mendidik kita
supaya kita meninggalkan kefasikan, keinginan-keinginan duniawi, supaya kita hidup bijaksana, adil, beribadah di dalam dunia sekarang ini dengan menantikan penggenapan pengharapan yang penuh bahagia, penyataan kemuliaan Allah yang Maha Besar, Juru Selamat kita Yesus Kristus. Jadi kasih karunia bukan membiarkan atau izin berbuat dosa, no. Dia mendidik kita. Oke, pengajaran kasih karunia bukan izin berbuat dosa seenaknya, mendidik kita. Tinggalkan itu, hai orang fasik. Bedanya orang fasik sama orang kafir apa? Kenapa ditulis fasik? Orang kafir nggak kenal Tuhan. Orang fasik ini sudah tahu Tuhan, melanggar terus gitu loh. Mengurangi kebenaran seperti itu. Nah, ketika engkau mengerti ini, saudaraku, ya, engkau baru sadar, aku hidup dalam Injil kasih karunia dan sebagainya. Nah, kalau sudah hidup dalam Taurat, selama ini kita diajar Taurat. Taurat itu apa sih sebetulnya? Tujuan Taurat. Roma 3 ayat 7 dan 8 dulu. Roma 3, 7 dan 8. Silakan baca. Silakan. Tetapi jika kebenaran Allah oleh dustaku semakin melimpah bagi kemuliaannya, mengapa aku masih dihakimi lagi sebagai Gak salah, Bu. dosa? Roma 3 ayat 7. Gak salah atau saya salah? Oh, salah saya. 19:20 deh. 19:20. Roma 3. Hmm. Tetapi kita tahu bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam kitab Taurat ditujukan kepada mereka yang hidup di dalam hukum Taurat, supaya tersumbat setiap mulut dan seluruh dunia jatuh ke bawah hukuman Allah. 20. Sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat. Karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Sebelumnya ayatnya ngomong apa? Yang sebelumnya, ayat sebelumnya? Segala sesuatu yang tercantum dalam kitab Taurat ditujukan kepada mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Terus? Supaya tersumbat setiap mulut dan seluruh dunia. Kenapa kok dia ngomong supaya tersumbat setiap mulut? Nggak bisa bantah lagi. Ya, jelas kamu sudah berbuat dosa. Hukum Taurat itu, nah sudah kan, 1-0. 2-0, iya. Terus supaya nggak bisa ngomong, nggak bisa bantah, nggak bisa alasan. Terus kan, Bu? Dan seluruh dunia jatuh ke bawah hukuman Allah. Terus? Sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat. Terus? Karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Tahu kan kamu dosa kan? Nah, Tuhan Yesus selalu ngomong nih, ahli Taurat Farisi ngomong seperti itu, dia nggak bisa jawab. Nah, kalau nggak bisa jawab, yo ikut gua dong. Maksudnya itu. Ini juru selamat yang terakhir. Kalau lu tidak ngikut gua, nggak ada cara lain Tuhan nyelamatin kamu. Tapi tetap ngotot, kekeh nggak mau. Nah, hukum Taurat itu tujuannya Roma 7 ayat 7 dan 8. Roma 7. Silakan. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Apakah hukum Taurat itu dosa? Sekali-kali tidak. Sebaliknya, justru oleh hukum Taurat aku telah mengenal dosa. Karena aku juga tidak tahu apa itu keinginan, kalau hukum Taurat tidak mengatakan, jangan mengingini. Tetapi dalam perintah itu, dosa mendapat kesempatan untuk membangkitkan di dalam diriku rupa-rupa keinginan. Sebab tanpa hukum Taurat, dosa mati. Apa? Membangkitkan rupa-rupa keinginan apa? Apa? Kita kalau nggak ada hukum Taurat nggak tahu apa rupa-rupa keinginan. Saudara kalau dikasih tahu gini loh, jangan berzina ya. Mikir nggak berzina apa? Oke. Jangan ngintip ya. Kan Bapak ingin ngintip. Makanya saya tulis ayat ini di Alkitab saya, obat perangsang. Membangkitkan rupa-rupa keinginan. Makanya kalau saudara datang di gereja tuh, jangan berbuat dosa, jangan berzina, jangan kepelacuran, jangan selingkuh. Pastornya jatuh di situ. Pernah nggak dengar seperti itu?
banyak pastor-pastor jatuh. Penasihatnya siapa? Karena dia ngomong yang itu mikir, wah selingkuh gimana ya? Jangan tambah pingin. Nah itu loh, hukum Taurat itu seperti itu. Makanya membangkitkan rupa-rupa keinginan. Saudara, kita tahu hukum Taurat itu 1020, banyaknya 613 tuntutan. Saya udah ngomong. Googling. Tuntutan hukum Taurat berapa? 613. Pakai baju katun polyester dosa. Pengen beol, aduh jamnya belum. Beol dosa. Tuh sampai gitu loh, saudara. Sampai begitu loh bayangin. Bisa lolos. Yakobus 2 ayat 10, 10 perintah Allah. Lolos 1, 0. Oke, saya sudah bawakan pakai itu. Yang mana aja engkau gagal, habis. Makanya itu supaya engkau tidak tertuduh. Manusia sebenarnya apa? Dia tahu nggak kalau ini dosa? Tahu. Tapi ngelakoni nggak mampu. Makanya Paulus nanti baca di rumah, Roma 7, 14-24 itu betul-betul aku dan ku. Mungkin 37 atau 38. Ku dan aku. Akhirnya dia ngomong, aku manusia celaka. Siapa dapat menyelamatkan aku dari tubuh maut? Nggak mampu manusia. Baru ayat 25-nya, syukur pada Allah. Cuman Yesus yang bisa tolong aku. Betul? Engkau nggak bisa merasa diri, oh aku harus bayar. Nggak bisa, saudara. Semua anugerah Tuhan kok. Makanya di pasal 8 ayat 1, no condemnation in Christ. Nggak tertuduh. Aduh, orang yang tertuduh pasti hidupnya setengah mati. Ya, pasti. Nah, sebentar lagi kita selesai ya. Tolong lihat ini. Jangan sampai kita terbalik. Pertanyaan saya, orang sakit, olahraga supaya sembuh, atau orang sakit disembuhkan, dia bisa olahraga? Yang mana? Sakit disembuhkan, olahraga. Nah, betul? Orang sehat itu baru bisa menunjukkan dirinya. Kalau gua sehat, gua bisa olahraga lagi. Tapi selama ini diajari gimana? Di gereja. Ya kan? Lu harus olahraga, tunjukkan dirimu seperti ini, baru lu bisa sembuh. Coba lihat ayatnya, Efesus 2, 8, 9. Efesus 2, 8 dan 9. Yuk. Efesus 2, 8 dan 9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Jadi keselamatan itu anugerah Tuhan, pemberian Tuhan saja. Jangan orang memegahkan diri, itu cuma dikasih. Ayat 10-nya. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi maksudnya apa? Kamu diselamatkan dulu, baru ayat 10-nya apa? Kamu bisa berbuat baik. Jangan dibalik. Buat baik dulu. Setelah dirimu diselamatkan, jadilah saksi Kristus. Harusnya begitu, saudara. Oke? Nah, saya mau tutup, saudara, hari ini supaya engkau tidak frustasi karena tertuduh terus. Sekali lagi, ketika engkau ngomongnya, aku percaya Yesus sudah ngampuni dosaku, tapi engkau khawatir terus, engkau merasa dirimu, aduh seperti ini, engkau tidak menghargai, engkau nggak percaya penebusan Yesus lengkap. Engkau cuma ngomong. Tapi kalau engkau percaya dosamu sudah diampuni semuanya, engkau bebas dari situ. Hidupmu bergairah. Hidupmu betul-betul aku bebas. Paulus katakan aku berhutang kepada orang lain jiwa-jiwa, dan dikatakan bahwa apa? I'm ready to preach the gospel. Saya siap melakukan penginjilan. Sebab aku nggak malu. Betul? Karena Injil kekuatan Allah yang menyelamatkan. Biarlah ini menjadi satu tekad kita. Jangan pernah merasa tertuduh. Sudah dibayar. Amin.
Kalau engkau percaya sudah dibayar, maka hidupmu gak akan takut lagi. Baik, saya akhiri sampai sini. Saya kembalikan Pak Imam. Oh, doa tutup ya. Bapak, terima kasih untuk hari ini kami boleh belajar sesuatu. Kami tahu Tuhan, kalau kami melihat diri kami terus, maka kami semakin merasa tertuduh, kami banyak punya kelemahan, kesalahan. Maka dari itu firman mengatakan pandang pada Yesus, perkara yang di atas. Karena engkau melihat kami, sudah engkau kuduskan oleh darahmu, sudah diampuni dosa. Biarlah Tuhan kami tidak tertipu oleh iblis melalui pengajaran-pengajaran yang selama ini kami terima dan kami anggap itu benar. Tetapi justru pengajaran itu menyudutkan kami, melihat kepada diri kami sendiri yang penuh dengan kelemahan ini. Berbicara lebih jauh kepada kami, firman-Mu nggak kembali dengan sia-sia, dan kami percaya Roh Kudus akan menghidupkan firman ini, sehingga kami bukan hanya pendengar firman, tapi pelaku-pelaku firman. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk kebenaran ini. Sama-sama katakan, amin. Tuhan berkati, saudara.